wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan proses pembuatan video yaitu proyek Kerajaan Kalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi Kerajaan Kalingga. Sebelum membawakan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri. Nama saya Muhammad Fahri Ramadhani dan di samping saya ada Muhammad Nisyam dan selanjutnya ada Fira dan di sampingnya lagi ada Fiona dan yang terakhir ada Nur Ilmi Fajriani. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Latar belakang ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, Kerajaan Kalingga ini itu diperkirakan berdiri pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan Kalingga ini itu diperkirakan berdiri pada abad ke-6 Masehi di pesisir Jawa Tengah. Nah, dari tahunnya ini kita bisa mengetahui kalau Kerajaan Kalingga ini itu berdiri pada periode awal masa Hindu-Buddha di Indonesia, teman-teman. Nah, latar belakang terkait berdirinya Kerajaan Kalingga ini itu terkait erat dengan hubungan maritim yang melibatkan pedagang dari Tiongkok, India, dan kawasan Asia Tenggara. Kenapa saya mengatakan terkait erat dengan Tiongkok dan India? Karena berdasarkan namanya, teman-teman, Kerajaan Kalingga. Suatu daerah di India itu ada namanya Kalingga. Nah, karena India dengan Kalingga ini memiliki hubungan,
Akhirnya penamaannya ini juga dinamakan sebagai Kalingga. Serta juga sistem pemerintahannya ini sedikit mirip-mirip dengan yang ada di India, yaitu menganggap kekuasaan raja sebagai titisan dewa atau Deva Raja. Serta juga penerapan sistem hukumnya itu berdasarkan ajaran agama Buddha, di mana ratu yang terkenal itu seperti Ratu Sima itu menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Jadi sistem pemerintahnya itu benar-benar menggunakan ajaran sesuai dengan agama, teman-teman. Nah, itu tadi dengan India. Kalau dengan Tiongkok ini penamaannya juga, teman-teman. Jadi dalam catatannya di sini itu ini dinamakan sebagai kerajaan Poling. Serta juga kerajaan Kalingga ini dengan kerajaan di Tiongkok itu memiliki hubungan diplomasi. Bisa kita lihat di situ ini ada gambarnya Ising dengan catatannya. Jadi di catatannya Ising ini menyebutkan itu kalau ini itu sebagai kerajaan Poling, teman-teman. Ya, lanjut. Letak kerajaan Kalingga yang strategis ini membuat Kalingga menjadi jalur perdagangan serta menjadi tempat perantara budaya serta agama, terutama agama Hindu Buddha, teman-teman. Karena banyak pedagang luar yang masuk dari India terutama. Nah, pedagang India ini itu masuk ke Kalingga selain sambil berdagang, mereka juga sambil menyebarkan agama serta budayanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di bagian latar belakang. Untuk melanjutkan materi, saya akan memberikan kesempatan kepada materi selanjutnya. Pada masa Ratu Sima itu lebih bagus lagi sistem hukumnya. Karena kan Ratu Sima juga terkenal dengan sistemnya yang adil, tegas, dan yang tadi hukum agama. Selain itu ada juga perkembangannya ada juga meningkatnya sistem ekonomi kerajaan Kalingga seperti majunya perdagangan maritim. Bagian perdagangan maritim itu dari saya. Saya akan menjelaskan tentang kemunculan atau kehancuran kerajaan Kalingga. Jadi setelah wafatnya Ratu Sima, kerajaan Kalingga mengalami kehancuran pada abad 685 Masehi. Nah, yang juga ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kepemimpinan yang tidak diharapkan oleh masyarakat, yang dimana mengacu pada konflik. Nah, yang kedua yaitu mengalami perang saudara, yang dimana anak Ratu Sima memperebutkan kekuasaan. Nah, yang ketiga yaitu faktor persaingan perdagangan, yang dimana kerajaan Sriwijaya sangat ingin menyerang kerajaan Kalingga karena melihat kemahnya setelah meninggalnya Ratu Sima. Dengan kerajaan Kalingga yaitu gara-gara penyerangan kerajaan Sriwijaya melalui perdagangan. Sekian dari saya. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peninggalan dari kerajaan Kalingga, kerajaan Poling sendiri. Nah, balik peninggalan ini ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya kerajaan Kalingga itu merupakan orang kerajaan yang mistis akan sejarahnya karena minim sekali peninggalannya menurut sumber yang berasal. Nah, ada pun beberapa peninggalan yang membuktikan adanya kerajaan Kalingga itu. Pertama, prasasti Tukmas. Yang dengan kata Tukmas yaitu daerah ditemukannya prasasti tersebut. Nah, prasasti Tukmas ini sendiri berbahasa Palawa atau bahasa Palawa Sanskerta. Inti dari isi prasasti ini yaitu tentang hubungan spiritual para masyarakat dan juga raja-raja dengan dewa. Kedua, ada prasasti Sujimerto atau prasasti Sujimerto juga diambil dari daerah tempat ditemukannya di Sujimerto di samping dari Gunung Merbabu, di mana isi dari prasasti ini menerangkan tentang silsilah kerajaan, silsilah keturunan dari raja yang terkenal yaitu Lendra. Nah, di dalam prasasti tersebut dia menjelaskan tentang keturunan silsilah dari Lendra tadi yang mekar jadi kerajaan Arab kuno yang bentukan seperti nanti. Nah, ada pun juga selain dengan berupa batu-batu atau prasasti, ada juga peninggalan berupa candi sini. Nah, salah satunya adalah Candi Bubra. Di mana Candi Bubra sendiri merupakan sebuah candi yang berbentuk seperti gapura.
Dan candi itu adalah bentuknya seperti gapura. Nah, inti dari candinya di situ adalah candi angin. Nah, ketika teman-teman datang ke daerah sana di Jawa Tengah, tepatnya di daerah di situ ada sebuah candi, di mana depannya itu ada candi ini, candi Bubra yang bentuknya seperti gapura. Dan ketika teman masuk di dalamnya, di situ ada candi, namanya candi angin. Fungsi dari candi angin ini sendiri juga tempat peribadahan daripada masyarakat Kalingga waktu itu. Nah, selain itu tidak terlepas dari cerita-cerita masyarakat setempat, kayak cerita dari ini apa? Dari dinas Itang. Salah satu yang terkenal itu adalah ini di Ising, menceritakan tentang peradaban masa kerajaan Kalingga itu. Masyarakat yang diceritakan itu bentuk rumahannya itu adalah rumah kayu beratapkan palapa. Oke, lanjut. Serta raja-raja itu tinggal di dalam bangunan yang besar bersinggasanakan gading. Mungkin materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu raja-raja tentang kerajaan Kalingga. Karena kami hanya mendapat karena prestasi dan data-data yang kami ketahui yang saat ini, kami hanya mendapatkan nama dan tahun kekuasaannya. Yang pertama adalah Prabu Osmawati, di mana Prabu Osmawati ini adalah raja pertama di kerajaan Kalingga pada tahun 594 sampai 605 Masehi. Raja kedua yaitu Prabu Asuriani, di mana raja ini adalah raja kedua yang tahun kekuasaannya adalah 605 sampai 632 Masehi. Yang ketiga adalah Prabu Asudewa, di mana tahun kekuasaannya adalah 152. Yang keempat Prabu Kiratasinga, raja keempat dari kerajaan Kalingga pada tahun kekuasaannya yaitu 632 sampai, dan Prabu Asnawi tahun kekuasaannya 652. Dan yang Kartikeya Singga tahun kekuasaannya adalah 648 sampai 674. Yang terakhir Ratu Sima berkuasa pada